Halo semuanya, balik lagi bareng gue, Arka. Dan aku Nara, hari ini kita bakal masuk ke dunia misteri yang agak absurd, agak bikin merinding, tapi tetap seru buat dibahas. Kita bakal ngomongin kota-kota misterius, desa yang aneh, bahkan tempat-tempat di Indonesia yang katanya ada, tapi nggak semua orang bisa lihat. Cocok banget buat kalian yang suka mikirin hal-hal aneh sebelum tidur. Atau buat nemenin kamu yang lagi lembur, sendirian di kols, lampu mati setengah, dan tiba-tiba ada suara ketukan di pintu. Jangan bercanda, Kak. Aku yang jadi merinding duluan. Segmen 1. Kota Misterius Saranjana. Kota pertama yang kita bahas malam ini adalah kota misterius yang paling banyak disebut-sebut, Saranjana. Yap, katanya kota ini ada di Kalimantan Selatan. Yang bikin mind-blowing, kota ini katanya modern banget. Ada gedung tinggi, mobil mewah, bahkan jalanan yang rapih. Padahal, coba buka Google Maps. Ketik Saranjana, kosong, nggak ada. Kayak gebetanmu yang katanya ada, tapi pas dicari-cari, gak pernah muncul. Arka, kok jadi curhat sih? Tapi serius, banyak orang percaya kalau kota ini cuma bisa dilihat orang-orang tertentu. Jadi kalau kita orang biasa lewat situ, ya kita lihatnya cuma hutan atau laut. Bayangin ya, lagi jalan santai tiba-tiba ada jalan bercabang. Satu arah ke hutan, satu arah lagi. Tiba-tiba neon sign geda muncul. Selamat datang di kota Saranjana. Ya ampun, aku langsung foto-foto, bikin Instastory. Tapi masalahnya, siapa yang bisa lihat storyku kalau kotanya aja nggak ada? Iya bener juga, viewer story cuma penduduk Saranjana. Mereka reply, mantap, welcome to the club. Ya, tapi katanya banyak cerita warga yang pernah lihat kota itu. Ada yang bilang mereka lihat bangunan modern, ada yang lihat mobil-mobil sport. Padahal di daerah sekitarnya nggak ada tuh dealer mobil mewah. Bayangin kalau ada Grab car order di sana. Drivernya masuk ke kota misterius, keluar-keluar ratingnya 5 bintang. Tapi saldo GoPay-nya tiba-tiba berubah jadi koin emas. Itu mah upgrade level. Dari driver jadi kesatria kerajaan. Yang makin aneh, katanya kota ini sering dicari sama peneliti. Tapi ya gitu, nggak ada yang bisa nemuin. Ada yang bilang jalannya kayak portal, kebuka cuma buat orang tertentu. Kayak cheat code di game ya. Cuma bisa diakses kalau pencet tombolnya bener. Bener banget, kalau di game GTA, pencet atas-atas, bawah-bawah, dapat jetpack. Kalau di Kalimantan, pencet kode rahasia, tiba-tiba nyasar ke Saranjana. Kalau gitu aku pengen coba. Kodenya apa? Kayak biar aku bisa kesana juga. Mungkin kodenya mie ayam plus es teh manis gratis topping bakso. Harga, ngaco. Nggak semua portal bisa dibuka pakai perut lapar tahu. Tapi aku pernah baca, ada kapal yang katanya nyasar ke perairan deket sana. Nah, tiba-tiba di layar radar muncul tanda kayak ada kota. Padahal kalau dilihat langsung, kosong. Kayak film sci-fi ya. Jadi alat modern pun bisa lihat, tapi mata manusia nggak bisa. Iya, aku jadi mikir, jangan-jangan kota ini emang ada di dimensi lain. Atau mungkin penduduknya emang sengaja nggak mau kelihatan. Kayak hidden community gitu. Mereka bisa belanja, bisa hidup normal, tapi invisible buat kita. Kalau gitu mereka punya Indomaret nggak ya? Ya harusnya punya juga dong, tapi mungkin bukan Indomaret, namanya Saranmart. Promonya aneh-aneh, beli 2 mie instan, bonus teleportasi. Aku mau dong, murah banget beli mie instan bisa pindah dimensi. Tapi jujur ya, aku tuh penasaran kalau beneran ada kota kayak gitu. Gimana caranya mereka survive? Listriknya dari mana? Internetnya ada nggak? Jangan-jangan internetnya lebih kencang dari kita. Kita di sini sinyal sering lemot. Sedangkan di sananya download satu film, 2 detik. Woi, teman aku pindah aja ke sana. Kerja jadi editor konten, upload YouTube Shorts setiap detik, bisa 10 video. Oke, penontonmu cuma penduduk Saranjana, Kak. Tapi balik lagi ke cerita mistisnya, ada orang lokal yang bilang kalau ada orang luar masuk ke Saranjana, mereka bisa aja nggak balik. Waduh, kayak cerita isekai dong. Masa kota lain terus hidup di sana selamanya? Ya ampun, jangan-jangan anime-anime isekai itu inspirasinya dari kota kayak gini ya? Mungkin aja. Bayangin kalau aku yang nyasar ke Saranjana, tiba-tiba jadi pahlawan di sana. Dikasih kekuatan super. Kekuatan apa coba? Mungkin kekuatan bikin orang ketawa.
Jadi kalau ada monster datang, Arka tinggal stand up comedy, monsternya ketawa sampai lupa berantem. Aku suka tuh jadi pahlawan stand up di kota misterius. Lumayan. Segmen 2. Desa Trunyan, Bali. Kalau tadi kita bahas kota modern yang misterius, sekarang kita geser ke Bali. Bukan soal pantai atau klub malam, tapi sebuah desa unik yang namanya Desa Trunyan. Yap, ini desa yang terkenal banget karena tradisinya yang jujur aja agak bikin merinding. Di sini, orang yang meninggal nggak dikubur, nggak dibakar juga. Api mayatnya ditaruh begitu saja di bawah pohon besar yang namanya taru menyan. Dan anehnya, mayat itu nggak bau busuk. Katanya pohon itu bisa netralisir bau. Bayangin kalau ada orang luar pertama kali datang ke desa ini. Niatnya wisata budaya, malah lihat mayat berjajar rapi di bawah pohon. Aku sih langsung lari. Kayak, Pak, saya salah desa ya? Ini desa wisata apa desa horor? Tapi beneran, tradisi ini sudah ada sejak zaman dulu. Buat warga Trunyan, itu hal yang biasa. Makanya kalau turis panik, warga lokal mungkin cuma bilang, tenang aja, ini normal kok, jangan kaget. Coba bayangin, kalau kamu lagi duduk santai di situ, lagi makan rujak, tiba-tiba ada mayat baru datang. Gimana reaksi kamu? Ya, aku sok cool aja. Oh, halo mas, selamat datang di Taru Menyan. Ya ampun, kamu kok bisa santai banget sih? Tapi serius ini menarik banget. Karena di banyak budaya, mayat harus dikubur atau dibakar, biar nggak bau. Tapi di sini, mereka percaya pohon itu sakral. Pohonnya gede, udah ratusan tahun umurnya. Iya, dan katanya pohonnya nggak pernah tumbang meskipun badai, kayak punya kekuatan mistis gitu. Kalau gitu, mungkin pohon Taru Menyan bisa dijadiin air freshener paling kuat di dunia. Nggak perlu beli parfum ruangan, cukup bawa satu ranting kecil ke rumah. Harga, jangan kurang ajar. Itu kan pohon keramat. Tapi aku jadi penasaran, kalau mayatnya ditaruh begitu aja, gimana kalau ada binatang liar? Misalnya monyet lewat. Itu katanya nggak pernah diganggu. Mungkin karena auranya kuat banget. Jadi hewan pun segan. Wih, berarti levelnya di atas satpam komplek ya. Satpam biasa usir maling, kalau ini usir bau dan binatang sekaligus. Iya, multifungsi banget. Ada satu lagi yang menarik. Katanya hanya orang-orang tertentu aja yang bisa ditaruh di bawah pohon itu. Ada aturan adatnya. Jadi nggak semua mayat warga langsung ke sana. Oh gitu, jadi kayak ada kualifikasi gitu ya, macam daftar beasiswa. Mohon maaf Bapak, tidak memenuhi syarat untuk ditempatkan di bawah Taru Menyan. Iya, silakan coba lagi tahun depan. Maksudnya di kehidupan berikutnya. Aduh, kamu ada-ada aja, Kak. Tapi serius, aku salut sama mereka. Walaupun kelihatannya serem buat kita, tapi buat mereka ini tradisi yang sangat sakral dan penuh makna. Betul. Justru disitulah indahnya Indonesia. Banyak tradisi yang bikin kita tercengang. Dari luar kelihatan aneh, tapi sebenarnya ada filosofi dalamnya. Kalau dipikir-pikir, mungkin kita juga terbiasa sama hal-hal yang orang luar anggap aneh. Misalnya, orang bule, lihat kita makan pakai tangan langsung, mereka bisa kaget juga. Iya, sama kayak kita kaget lihat mayat ditaruh di bawah pohon. Perspektif aja kan? Tapi aku tetap penasaran. Kalau misalnya aku harus menginap semalam di Desa Trunyan, kira-kira aku bisa tidur gak ya? Ya jelas enggak, kamu tuh suka parno. Baru ada suara kucing aja kamu udah panik. Iya juga sih, tapi mungkin kalau aku ditemenin kamu, aku bisa lebih tenang. Loh, kenapa? Soalnya, kalau ada yang muncul tengah malam, aku tinggal suruh naruh duluan yang negosiasi. Astaga, Arka, jangan-jangan kamu yang duluan kabur tinggalin aku. Yang kan aku bilang tergantung situasi. Segmen 3. Lawang Sewu, Semarang. Sekarang kita pindah ke Jawa Tengah, tepatnya di Semarang. Tempat yang udah jadi legenda kalau ngomongin bangunan angker, apalagi kalau bukan Lawang Sewu. Nama aja udah bikin penasaran. Lawang Sewu, artinya 1000 pintu. Bayangin rumah biasa, pintunya cuma 2, ini 1000. Kayak nyari jalan keluar di mall yang lagi renovasi. Iya, katanya sih nggak bener-bener 1000 pintu. Cuma karena pintunya banyak banget, sampai orang bingung ngitungnya. Akhirnya ya udah, disebutnya 1000 sekalian. Kalau aku sih, masuk ke situ nggak takut hantunya. Yang aku takutin malah nyasar. Bayangin lagi panik, malah balik lagi ke pintu yang tadi. Tapi yang bikin tempat ini terkenal mistis adalah sejarahnya. Dulu dipakai sebagai markas Belanda, terus Jepang,
dan sempat jadi tempat penjara bawah tanah. Waduh, bawah tanah itu loh yang bikin makin creepy. Udah gelap, lembab, banyak cerita serem pula. Iya, banyak yang bilang pernah lihat penampakan di situ. Dari hantu noni Belanda sampai prajurit tanpa kepala. Gila, kalau aku lihat langsung sih, bisa langsung lari keluar. Walaupun pintunya banyak, pasti aku cari jalan tercepat. Kalaupun nyasar, ya bodoh amat asal nggak ketemu hantu. Tapi yang lucu, banyak orang datang ke Lawang Sewu justru buat uji nyali. Mereka sengaja masuk malam-malam biar kayak pesen paket wisata. Pilihannya siang happy tour atau malam horror treat. Iya bener, kalau aku sih pilih paket ketiga. Nonton dari luar sambil makan cilok, itu paling aman. Padahal kalau siang, Lawang Sewu itu cantik banget. Arsitektur Eropa kolonial, jendela tinggi, lorong panjang. Buat foto prewedding juga keren. Serius? Bayangin kalau ada pasangan foto prewedding di situ, terus tiba-tiba ada +1 nongol di background. Bonus hantu. Iya. Mas, ini paket priwet sama penampakan ya? Tapi emang arsitekturnya megah banget sih. Dari luar kayak istana. Tapi kalau udah masuk, suasananya beda. Agak ngeri. Itu yang bikin Lawang Sewu punya dua wajah. Siang elegan, malam menyeramkan. Kayak transformasi Cinderella, tapi versi horor. Kayak transformasi Cinderella. Jam 12 malam bukan keretanya yang berubah, tapi lorongnya. Aku pernah dengar cerita, ada orang iseng masuk ke lorong bawah tanah. Katanya merasa kayak ada ngikutin. Padahal dia sendirian. Wah, itu aku nggak bisa tuh. Jalan sendiri aja udah merinding. Kalau tiba-tiba ada suara langkah kaki, padahal nggak ada orang, langsung copot sendal di situ juga. Iya, kamu kan kalau nonton film horor aja suka tutup mata. Gimana kalau di lokasi aslinya? Ya jangan ajak-ajak aku. Kalau kamu mau ke Lawang Sewu, aku tunggu aja di warung depan. Pesan es teh manis, biar adem. Tapi aku salut. Sekarang Lawang Sewu dijaga dan dilestarikan. Jadi nggak cuma dikenal angker, tapi juga jadi ikon sejarah. Banyak turis datang bukan buat horornya aja, tapi buat belajar sejarah. Betul, karena sebenarnya bangunan itu saksi bisu perjuangan. Jadi jangan cuma fokus ke hantunya, tapi juga hargai nilai sejarahnya. Setuju. Tapi tetap aja. Kalau aku disuruh nginap semalam di sana, kayaknya aku mikir 1000 kali. 1000 pintu, 1000 alasan buat bilang, nggak deh. Bener banget, aku pun nggak mau. Biarin aja Lawang Sewu jadi tempat wisata. Kita cukup cerita aja, jangan praktek. Segmen 4. Kota Tua, Jakarta. Sekarang kita geser ke ibu kota, Jakarta. Semua orang tahu Jakarta itu macet, panas, rame. Tapi ternyata di balik hiruk-pikuknya ada juga tempat misterius, Kota Tua. Iya, aku pernah ke sana. Bangunannya tua-tua, vibe-nya kayak balik ke zaman Belanda. Tapi agak creepy juga kalau malam. Betul. Kota Tua ini dulunya pusat pemerintahan VOC. Jadi bayangin, ratusan tahun lalu, tempat itu udah penuh dengan drama sejarah. Dari perdagangan sampai penjara. Wih, pantas banyak yang bilang angker. Bangunannya aja udah lawas banget. Kalau ada pintu bunyi kriek, rasanya langsung kayak film horor. Iya, kadang pintu berdiri itu bukan karena hantu, tapi engselnya minta dilumasin. Tapi tetap aja, suasananya bikin merinding. Katanya ada satu museum yang terkenal horor, yaitu Museum Fathahillah. Benar Tuh. ya? Museum itu dulu bekas balai kota, dan di bawahnya ada penjara bawah tanah. Kondisinya sempit, gelap, dan katanya dulu banyak tahanan yang meninggal di situ. Astaga, aku sih nggak berani masuk sendirian. Bayangin kalau lampu mati, terus ada suara rantai geser. Jangan kebanyakan nonton film horor kamu. Tapi emang bener, ada yang bilang suka dengar suara aneh di sana. Kalau aku dengar suara begitu, aku langsung lari ke pedagang kerak telur di depan museum. Minimal kalau takut bisa ditemenin sama abang-abang jualan. Iya, hantu kalah sama kerak telur. Apalagi kalau dikasih sambal banyak.
Selain museum, suasana Kota Tua di malam hari juga sering bikin orang merinding. Jalanan sepi, lampu kuning temaram, dan bayangan bangunan tua memanjang. Iya, aku pernah lewat malam-malam, rasanya kayak ada yang ngikutin. Padahal cuma bayangan sendiri. Terus aku jalan cepet, bayangannya ikut jalan cepet juga. Ya iyalah. Itu namanya paranoia. Tapi memang banyak urban legend soal penampakan di sekitar Kota Tua. Ada yang bilang pernah lihat noni Belanda lewat. Ada juga tentara VOC yang masih berkeliaran. Waduh, kalau aku ketemu noni Belanda, aku pura-pura jadi turis asing aja. Siapa tahu nggak diapa-apain. Terus kamu mau apa? Hello, Mr. Ghost, I'm not from here. Iya, minimal usaha dulu. Tapi selain mistis, Kota Tua juga jadi spot wisata. Banyak orang foto-foto di sana. Malah ada yang pre-wedding juga, kayak di Lawang Sewu tadi. Juga bayangin kalau lagi pre-wedding, fotonya romantis, tapi tiba-tiba ada sosok lain nongol di background. Bonus model gratis. Ya, fotografernya bisa bilang, tenang aja, itu paket eksklusif heritage. Tapi serius, aku suka banget sama vibe Kota Tua. Walaupun agak mistis, tapi ada juga sisi estetiknya. Buat konten Instagram cakep banget. Betul. Dan itu yang bikin Kota Tua tuh punya dua sisi. Sejarahnya dalam, tapi mistisnya juga kuat. Tergantung kamu datang untuk belajar atau uji nyali. Aku sih pilih belajar sejarahnya aja. Kalau uji nyali, aku takut malah jadi konten uji napas alias pingsan di tempat. Benar juga. Jadi kalau kita rangkum, Kota Tua Jakarta itu simbol sejarah kolonial, pusat budaya, tapi juga tempat yang penuh cerita mistis. Dari penjara bawah tanah, bangunan tua, sampai penampakan noni Belanda. Intinya, Kota Tua itu karya Jakarta versi klasik. Ada sisi megah, ada sisi gelap, ada juga sisi mistis yang bikin penasaran. Dan buat penonton, kalau mau ke sana, saran kita jangan sendirian, apalagi malam-malam. Kecuali kalau memang niatnya bikin vlog horor. Tapi kalau ujung-ujungnya takut, jangan soalkan Arkadanara ya. Iya, kita cuma cerita, bukan ngajak. Segmen 5. Benteng Vredeburg, Yogyakarta. Kalau tadi kita udah jalan-jalan ke Jakarta, sekarang kita turun ke Yogyakarta. Bukan cuma terkenal sama gudeg dan Malioboro, tapi ada satu bangunan kolonial yang penuh cerita misteri. Namanya Benteng Vredeburg. Oh iya, aku pernah lewat situ. Dari luar aja udah kelihatan kokoh banget. Putih besar, kayak benteng Eropa di tengah kota. Betul, benteng ini dibangun Belanda tahun 1760-an buat ngawasin Keraton Yogyakarta. Jadi posisi benteng ini strategis banget, kayak CCTV raksasa zaman dulu. Iya benar. Bedanya kalau CCTV zaman sekarang tinggal puter monitor. Kalau Belanda dulu harus bikin benteng segede gitu. Tapi yang bikin angker, katanya benteng ini punya ruang-ruang gelap di dalamnya. Dulu dipakai sebagai tempat tahanan juga. Jadi banyak cerita mistis beredar. Wih, udah dindingnya tebal, ruangannya sempit, terus gelap pula. Aku sih langsung bayangin suara rantai besi yang geser-geser. Iya, katanya pernah ada pengunjung malam-malam lihat bayangan tentara Belanda mondar-mandir. Padahal bangunannya udah kosong. Waduh, itu kalau aku lihat langsung pura-pura jadi tulis nyasar. Sorry mister, wrong way. Terus hantunya jawab, no problem, this is my duty. Tapi ya, meskipun agak creepy, sekarang Vredeburg itu dijadiin museum. Banyak diorama sejarah perjuangan Indonesia. Betul. Jadi kalau siang suasananya edukatif banget. Ada patung-patung, ada cerita pertempuran, sampai miniatur yang keren. Iya, kalau siang anak-anak sekolah belajar sejarah di situ. Tapi kalau malam, katanya ada juga yang uji nyali. Dari belajar sejarah, langsung belajar lari cepat. Paket komplit, edukasi plus kardio. Kalau dipikir-pikir ya, Yogyakarta emang kota penuh sejarah. Banyak bangunan tua, banyak cerita mistis, Vredeburg salah satunya. Dan uniknya, lokasinya itu deket banget sama Malioboro. Jadi bayangin ya, di satu sisi rame banget sama pedagang dan turis, di sisi lain ada benteng besar yang suasananya beda 180 derajat. Iya, kamu bisa belanja batik, makan sate, terus cuma jalan sedikit udah nyampe benteng misterius. Kayak jalan dari dunia ramai ke dunia sunyi. Aku pernah baca, di dalam benteng juga ada ruangan bawah tanah yang belum semuanya dibuka.
Nah, itu yang sering jadi bahan spekulasi. Katanya di situ ada banyak energi mistis. Waduh, jadi kayak ada zona rahasia gitu ya. Kalau di game itu biasanya level paling susah. Banyak bosnya. Iya, katanya kalau di dunia nyata, bosnya ya itu tadi, tentara Belanda gentayangan. Ya ampun, jangan nakut-nakutin deh. Aku aja kalau masuk benteng itu pasti udah merinding duluan. Tapi aku salut, walaupun banyak cerita mistis, tempat ini tetap dilestarikan. Bahkan jadi ikon wisata edukasi di Yogyakarta. Setuju? Justru karena itu kita bisa lihat dua sisi. Ada nilai sejarah yang dalam, ada juga aura mistisnya yang bikin orang penasaran. Kalau aku sih lebih milih lihat sisi sejarahnya aja. Kalau sisi mistisnya, cukup dengar cerita aja deh. Sama aku juga. Jangan sampai kita niatnya bikin konten, malah jadi konten. Bener banget. Jadi buat penonton yang lagi ke Yogyakarta, coba mampir ke Benteng Friedeburg. Siang hari buat belajar sejarah, malam hari ya kalau berani silakan uji nyali. Tapi jangan lupa, tanggung jawab sendiri. Ya, dan kalau ada yang cetebu penampakan, jangan lupa tag Arka, biar dia yang analisis. Aku cukup jadi penonton aja. Waduh, tega banget kamu. Ya udah dah. Intinya, Friedeburg bukan cuma benteng biasa, tapi juga saksi sejarah sekaligus misteri kota Yogyakarta. Wih, gila ya Nar. Dari desa yang hilang sampai benteng angker, semuanya bikin merinding, sekaligus bikin kita penasaran. Iya, Kar. Aku tuh selalu mikir, kok tempat-tempat ini bisa punya aura berbeda ya? Antara sejarah, cerita rakyat, sama imajinasi orang tuh bercampur jadi satu. Betul banget. Dan justru disitulah serunya. Kita bisa belajar sejarah, budaya, sekaligus dapat hiburan juga. Apalagi kalau ada cerita mistisnya, tambah greget. Cuma ingat ya guys, jangan asal percaya. Misteri itu seringkali dibungkus sama mitos. Jadi, ambil hikmahnya, jangan takut berlebihan. Dan kalau kalian suka bahasan kayak gini, jangan lupa kasih kita ide kota atau tempat misterius lain yang pengen dibahas. Siapa tahu next episode kita bawain versi request dari kalian. Betul. Tulis aja di kolom komentar. Dan tentunya jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita makin semangat explore misteri-misteri absurd lainnya. Siapa tahu besok kita nggak cuma cerita, tapi beneran syuting di tempat angker. Jangan, Art. Aku nggak ikut kalau beneran ada hantunya. Aku ikutnya kalau ada jajanan kaki lima aja. Siap, noted. Misteri boleh, tapi perut tetap nomor 1. Setuju. Oke guys, sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap penasaran, tetap berpikir kritis, dan jangan lupa selalu siap dengan camilan. Harka pamit. Nara juga pamit. Bye-bye.